Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai teks editorial. Apa sih yang dimaksud dengan teks editorial? Teks editorial merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Intinya, teks editorial itu berisi paparan peristiwa yang bersifat aktual atau sedang hangat-hangatnya dibicarakan, fenomenal, juga kontroversial atau menimbulkan berbagai pendapat. Nah, selain itu, teks editorial juga berisi pandangan redaksi atau pandangan penulis terhadap peristiwa yang dibahas. Teks editorial juga disebut dengan tajuk rencana. Oke, dikarenakan teks editorial ini berisi paparan peristiwa juga pandangan penulis, maka teks editorial berisi fakta juga opini. Fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, sementara opini itu belum tentu terjadi. Jadi hal yang belum tentu terjadi berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran pemecahan masalah. Jadi di dalam teks editorial, faktanya itu berupa peristiwa yang terjadi, opininya berupa pandangan redaksi, pandangan penulis terhadap peristiwa yang terjadi. Fakta itu bersifat objektif atau sesuatu yang terjadi dan tanpa campur tangan perasaan atau pendapat perseorangan, juga pendapat kelompok. Sementara opini itu bersifat subjektif. Jadi ada pandangan dari pribadi ataupun kelompok. Lalu, fakta itu adalah jawaban dari pertanyaan adik Simba. Misalnya, apa peristiwa yang dibahas di dalam teks editorial? Jawabannya, banjir bandang misalnya. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di Sukabumi. Kapan terjadinya? Pada tanggal 21 September 2020 misalnya. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Nah, pertanyaan mengapa bisa menimbulkan dua, bisa fakta, bisa opini, tergantung paparannya. Jika paparannya benar-benar terjadi, itu merupakan fakta. Tetapi jika paparannya hanya sebatas dugaan atau belum tentu kebenarannya, itu merupakan opini. Misalnya, ada pertanyaan, mengapa seorang peserta didik SMAN 1 Parung Kuda terlambat datang ke sekolah? Nah, teks editorial pertama memaparkan seorang siswa atau seorang peserta didik SMAN 1 Parung Kuda terlambat ke sekolah dikarenakan terjebak macet. Lalu, teks editorial kedua memaparkan seorang peserta didik SMAN 1 Parung Kuda terlambat ke sekolah diduga karena macet. Nah, dua kalimat yang berbeda. Kalimat pertama merupakan fakta. Kalimat kedua merupakan opini. Mengapa? Karena kalimat kedua belum tentu kebenarannya, itu hanya sebatas dugaan. Di sana ada kata diduga. Seperti itu. Lalu opini itu informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Nah, selain itu, opini biasanya ada beberapa kata yang khas. Misalnya, menurut pendapat saya, atau sebaiknya, kemungkinan besar misalnya. Lalu kata diduga, nah itu contoh-contoh kata yang biasanya muncul di dalam sebuah opini.
Ini ada beberapa contoh kalimatnya. Pertama, banjir bandang terjadi di Sukabumi pada 25 September 2020. Nah, ini merupakan fakta karena peristiwa ini benar-benar terjadi. Di sana ada peristiwanya apa, di mana juga kapan terjadinya. Lalu kalimat kedua, banjir bandang tersebut diduga terjadi karena tersumbatnya aliran Sungai Cicatih oleh sampah. Di sini ada kata diduga, berarti ini merupakan opini. Lalu, Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Ini merupakan kalimat fakta. Yang terakhir, pemerintah dipastikan mendapat keuntungan besar dari penambangan minyak dan gas bumi. Ini merupakan kalimat opini. Mengapa? Karena kalimat ini belum tentu terjadi seperti ini. Karena di sini tidak jelas keuntungannya seperti apa atau besarannya berapa. Di dalam teks editorial pasti terdapat informasi yang ingin disampaikan oleh penulis. Informasi tersebut ditulis dalam bentuk paragraf per paragraf. Nah, di dalam paragraf pasti akan ditemukan kalimat utama. Nah, kalimat utama ini adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok. Nah, kalimat utama ini akan menjadi dasar untuk pengembangan sebuah paragraf. Nah, jadi di dalam sebuah paragraf ada satu atau dua kalimat utama, kemudian dijelaskan atau dikembangkan menjadi beberapa kalimat penjelas. Nah, bagaimana cara mencari kalimat utama? Yaitu tipsnya dengan cara membaca kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf. Nah, kenapa seperti ini? Ini untuk memudahkan. Jika memang bisa dibaca keseluruhan, itu lebih bagus. Jadi dibaca dulu keseluruhan paragrafnya, kemudian disimpulkan yang mana kalimat utamanya. Tetapi jika ingin memudahkan atau mempersingkat waktu, bisa dengan membaca kalimat pertama dan kalimat terakhirnya saja. Karena biasanya kalimat utama itu akan ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir, juga bisa di kedua-duanya. Nah, jika sudah dibaca, kalian bandingkan kira-kira mana yang merupakan kalimat utama, mana yang merupakan kalimat penjelas di antara kedua kalimat tersebut. Jika kalimat utamanya terdapat di dalam kalimat pertama, itu disebut dengan paragraf deduktif. Tapi jika kalimat utamanya terdapat di kalimat terakhir, itu dinamakan paragraf induktif. Nah, jika ada di kedua-duanya, di kalimat terakhir dan kalimat awal, itu dinamakan paragraf campuran. Nah, kemudian gagasan utama. Gagasan utama ini adalah gagasan pokok yang dibahas. Untuk mencari gagasan utama atau ide pokok, ada 3 tipsnya atau ada 3 caranya. Pertama itu dengan cara mencari kalimat utama. Kenapa? Karena gagasan utama atau ide pokok pasti ada di dalam kalimat utama. Nah, kalau yang ditanyakan gagasan utama paragraf, berarti langsung cari kalimat utamanya, kemudian simpulkan ide pokoknya apa. Tetapi kalau yang ditanyakan gagasan utama dari keseluruhan teks, berarti kalau mau mencari kalimat utamanya terlebih dahulu, kalian cari kalimat utama dari setiap paragrafnya, kemudian kumpulkan dan simpulkan apa gagasan utamanya. Lalu yang kedua itu dengan cara membaca secara saksama atau seksama.
kalian baca teksnya secara keseluruhan, kemudian simpulkanlah apa gagasan utamanya. Kemudian yang terakhir itu dengan cara mencari kata atau frasa atau klausa yang sering diulang atau sering muncul. Karena gagasan utama itu pasti sering diulang di dalam teksnya. Misalnya ada teks editorial, di sana muncul berkali-kali klausa banjir bandang di Sukabumi. Nah, berarti dapat dipastikan bahwa gagasan utama teks tersebut adalah banjir bandang di Sukabumi. Nah, ini ada contoh paragraf. Jika ingin mencari kalimat utama agar mudah dan cepat, langsung baca kalimat pertama dan kalimat terakhir. Selama Mei 2020 ini, Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Hal itu membuktikan bahwa Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Nah, kita bandingkan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jika kita lihat, kalimat pertama ini membuktikan kalimat terakhir. Jadi Aremania mengumpulkan dana sumbangan itu membuktikan bahwa Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Itu berarti kalimat pertama itu merupakan kalimat penjelas dan kalimat terakhir adalah kalimat utamanya. Nah, dari sini jika ingin mengetahui ide pokok atau gagasan utamanya, kalian tinggal ambil atau simpulkan dari kalimat utama. Jadi, gagasan utama paragraf ini adalah Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Nah, kemudian ragam informasi dalam teks editorial atau jenis informasi dalam teks editorial itu ada tiga ragam. Pertama, di dalam teks editorial itu pasti ditemukan adanya isu aktual atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan oleh halayak. Ketika kalian ingin mengetahui isu aktual di dalam teks editorial, lihat saja peristiwa yang dibahasnya apa. Itu adalah isu aktualnya. Kemudian, pendapat dan argumen. Nah, penulis teks editorial itu harus mengemukakan pandangan atau pendapatnya terhadap isu aktual yang dibahas. Nah, ketika mengemukakan pendapat, penulis harus memperkuat pendapatnya dengan argumen. Argumennya itu berupa data dan analisis logis terhadap isu aktualnya. Nah, kemudian penulis juga harus bisa mengemukakan saran terhadap isu aktual berdasarkan pendapat dan argumen yang telah dikemukakan. Nah, sekian pemaparan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang belum dipahami, silahkan didiskusikan di forum kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.